Sebenarnya cikal bakal dari Iwa simple saja, which is waktu itu suatu gagasan yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu sempat ingin kami lakukan, tapi akhirnya tahun ini di bawah kepemimpinan dari Pak Umar Hadi selaku Konsul Jenderal RI di LA, ide kami bisa menjadi kenyataan dan malah he took it to another level. Yang waktu saya memberikan ide itu hanya simple Indonesian Women Empowerment Workshop, but Pak Konjen pushed me to get out of my comfort zone and might as well make it big. And so with a lot of faith dan banyak dukungan dari Pak Konjen, dari Ibu Nila, dari para staf KJRI dan juga para sukarelawati yang tergabung di panitia Iwa, akhirnya jadilah Iwa. Saya sebagai suara kata hati suami dan wanita Indonesia yang sekarang hidup di luar negeri maupun teman-teman yang hidup di Indonesia, kaum perempuan dimanapun kami berada, sangat-sangat bangga karena ada ide seperti ini yang mengedepankan kaum perempuan, bahwa kami perempuan di mana saja di dunia, selama kami perempuan Indonesia bersatu, pasti akan ada hasil yang positif. Kita bekerja sama dari segala latar belakang, dalam arti kata ada yang lahir di Indonesia, lahir di Amerika, warga negara Indonesia, non warga negara Indonesia, tapi tetap Indonesia. Rambut boleh sama hitam, sama blonde, sama biru, sama ungu, sama coklat, isi kepala berlainan, tapi kita tetap satu. Itu yang penting. Dalam satu meja semua kita berkawan. Itu yang penting. Dari segala macam perbedaan, macam-macam, yang galak, yang manis, yang halus, yang lembut, dari semua suku, kalau sudah kita semeja, everybody is up to the task. Salut, saya salut sekali. Yang pasti yang bisa saya katakan confidently adalah Indonesian Women Alliance yang kami dirikan di Los Angeles pada saat ini adalah yang pertama kalinya didirikan di Amerika. So far that we know, ya, as far as we know, as far as we know. Jadi dan juga bedanya Indonesian Women Alliance dari mungkin Women's Network yang lainnya adalah Indonesian Women Alliance ini justru merangkul, seperti yang Ibu Nila bilang tadi, semua lapisan wanita di masyarakat. Jadi bukan hanya the successful businesswoman, bukan hanya the Indonesian women students, bukan hanya Indonesian Christian women mungkin, karena kami tahu ada banyak organisasi seperti itu. Tapi ini untuk semua, jadi ibu rumah tangga, pelajar, pegawai bank biasa, manajer banknya, pemilik bisnis, desainer, all kinds from all walks of life. Ini bedanya Indonesian Women Alliance yang ada di Los Angeles. Mungkin Betul, dari semua agama juga, semua yang saya ingin tekankan juga, semua lapisan, Ibu Melani, wanita pekerja, apa istilahnya itu? Working women di rumah maupun dengan orang asing. Terus itulah yang kita coba persatukan juga. Sangat-sangat kita kita berikan wawasan, terus tadi kita berikan wadah di mana semua perempuan ini dari berbagai walks of life itu, dari berbagai background, dari berbagai profesi, berbagai pengetahuan dan background itu bisa berkumpul bersama dan networking. Jadi kita juga berusaha supaya para kaum perempuan yang datang itu tidak merasa mungkin minder atau mungkin merasa I don't belong there. Kita justru ingin memacu semuanya, ayo siapa aja datang, everybody belongs here, everybody deserves to be here.
karena ini semua dari kita, oleh kita, untuk kita semua, tidak memandang seperti gue bilang tadi, tidak memandang agama, suku, socio-economic status, nothing like that. Yang pasti sih target utama adalah yang seperti kami sempat bilang tadi, yaitu kami ingin wadah ini berkelangsungan. Jadi kami ingin menjadikan Indonesian Women Alliance itu tercatat sebagai non-profit organization, agar supaya semua yang contohnya datang ke malam ini yang sudah registered dan sudah tadi tanda tangan deklarasi juga bisa otomatis menjadi member IWA, dan yang tentunya untuk kedepannya itu kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau inisiatif-inisiatif lainnya yang berguna, bermanfaat, khususnya untuk para wanita Indonesia yang bermukim di Amerika, Indonesian citizen maupun yang sudah US citizen ataupun citizen yang lainnya. Jadi itu kita mau dari non-profit itu supaya jadi it will solidify the Indonesian Women Alliance dan move forward with the different activities yang nantinya akan kita we'll put our brains together. Yeah. Rencananya sih memang that's a very good question. Justru memang we built Indonesian Women Alliance USA itu with that in mind. Dimana one of our purposes is we want to give back. Contohnya maaf saya ingin bicarakan juga di mana Indonesian Women Alliance give back to the community sekitar. Kita mengumpulkan donasi. Skop terdekat dulu. Ya, kita yang skop terdekat komunitas sekitar kita. Contohnya kita juga memberikan donasi lewat bakti sosial, mengumpulkan pakaian, mengumpulkan toiletries, mengumpulkan handuk-handuk untuk shelter women di sekitar kami. Dan tujuan kami yang berikutnya adalah kami ingin memberikan bakti kami juga kepada para perempuan Indonesia, baik itu dalam segi donasi, apakah secara mungkin beasiswa kami sempat bicarakan, apakah mungkin kita bisa membuat suatu program mentoring. So udah ada beberapa poin yang sempat kami bicarakan, tapi it's still on the masih dalam pembicaraan, penyusunan, pematangan. Tapi for sure salah satu tujuan utama kami adalah untuk give back ke para wanita di tanah air. Ada mengenai imigrasi, kecantikan, kesehatan, masak. Semuanya menarik, tapi yang saya lihat sangat-sangat lain daripada yang lain adalah hal imigrasi. Jadi Bu Melanie bisa jabarkan sedikit tentang apa pentingnya imigrasi, kenapa harus ada imigrasi 101, kenapa mesti ada orang-orang yang kompeten untuk itu dalam hal pertanyaan-pertanyaan karena menyangkut keselamatan perempuan juga. I'm glad you raise it. Karena memang sewaktu kita menentukan workshop apa saja yang akan dilakukan oleh IWA, that was a lot of brainstorming sampai akhirnya kita putuskan Immigration 101, which is gunanya adalah untuk memahami immigration policies of the United States. Itu juga kami kan mengundang semua lapisan masyarakat, para wanita datang. Jadi itu mau citizen, mau working permit, mau hanya student visa, mau yang belum punya status legal di sini pun kami encourage untuk datang, dan kita adakan workshop seperti Immigration 101 ini agar supaya memberikan mereka informasi dan mereka merasa bermanfaat sekali adanya informasi tersebut, agar supaya mereka bisa diberikan petunjuk atau mungkin nasihat atau mungkin jalan keluar supaya apa yang bisa dilakukan agar bisa mensahkan atau legalize keberadaan mereka di sini, atau mungkin bisa diberikan jalan yang lain. Membantu, itu yang ingin dicapai. Penting sekali soalnya, karena belum tentu orang mau minta tolong, tapi kalau kita mau membantu, hopefully mereka tahu dan mereka mau kita bantu.
Ibu Nila juga adalah steering committee dari Indonesian Women Alliance, dan memang yang sudah sempat kami bicarakan adalah at least we wanna do this an annual event. Mungkin tidak selalu sama formatnya, tapi for sure kami ingin menjadikan IWA suatu bukan hanya one night event, tapi at least an annual event. Dan mungkin di antara annual event itu ada event-event kecil yang IWA bisa partisipasi atau IWA bisa lakukan bersama untuk masyarakat atau masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di Amerika sini. Jadi dibagi kategori kan, umpamanya imigrasi tadi yang paling penting latar belakangnya apa aja, terdiri dari pengacara yang memang pakar imigrasi. Iya, pengacara pakar imigrasi, lalu ada juga dari KBRI Washington. Iya, atase polisi beliau. Untuk di workers' rights workshop. Hak pekerja ya, itu ada workshopnya juga. Langsung polisinya datang dari KBRI Washington untuk menjelaskan, dan beliau sangat-sangat kooperatif, informatif, dan kelihatannya beberapa dari peserta juga agak lega gitu bahwa oh mereka bisa tanyakan apa segala hal yang tadinya hanya di belakang pikiran mereka itu masih abu-abu. Exactly, takut ditanyakan atau tapi tadi langsung dijabarkan pahit. Ini. Khusus yang 4 panelis tadi yaitu Dr. Irma Lubis, Dr. Murni Lubis, Irma Harjakusuma, Ibu Julia Gau, dan Ibu Ninyoman Paul atau Ibu Komang yang sering kami panggil. Itu dari juga beda-beda background ya Bu ya? Iya, talk show-nya tadi. Dr. Murni Lubis, psikiater. Sebelum psikiater, beliau adalah ginekolog. Ya, di Indonesia ya. So, dia berprestasi di Indonesia dan juga di Amerika. Ke Amerika, beliau menceritakan betapa sulitnya dengan ijazah yang beliau sudah punya. Beliau itu sampai menjadi dokter spesialis, profesor, dosen. Tapi usia tidak menjadi halangan untuk menambah ilmu, karena satu dan lain hal beliau menjadi mempelajari psikiater. Yes. Tadi dan juga kalau Ibu Irma Harjakusuma adalah seorang set designer ya, seorang arsitek juga. Apparently she is pretty huge in her industry, khususnya di Los Angeles atau di California. Salah satu dari hasil kreasinya adalah Set Designer Academy Award ya Bu ya. Iya. Kami bangga sekali. Governor's Ball. There's a lot. Ada beberapa ya. Dan kami kaum perempuan tadi yang ada di ruangan sangat terpacu semangatnya dan apa latar belakang, bagaimana dia mempertahankan keinginannya, mencapainya. Itu sulit tapi berhasil dia lalui. Dan most of those women who were in the panel itu they're all married dan sebagian besar sudah punya anak juga. Contohnya Ibu Komang sudah punya anak juga, dan Ibu Komang is an engineer, dan kita tahu sendiri di Amerika engineer kebanyakan itu kaum laki-laki, tapi beliau bisa eksis dan sukses dalam karirnya. Dan yang terakhir adalah Ibu Julia Gau tentunya, who is now the president and COO dari East West Bank. Jadi melihat mereka ini tuh inspirasi, memberikan kita inspirasi dan motivasi. Poinnya itu ya. Bagus sekali tadi. Ada rekaman lengkapnya. Bagus sekali Mas. Maksudnya satu persatu intinya apa? Sangat praktis dan taktis. Ya, tadi mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa eksis in a man's world, bagaimana mereka bisa balance keluarga dan karir. Jadi banyak banget tips untuk kami.
sih sederhana. Kami kaum perempuan saling membantu, bersatu, karena kaum kita ini kaum yang kuat. Itu yang paling penting. Dan tidak lupa kami juga berjalan bersisian dengan kaum pria. Jangan sampai salah kaprah. Bukan berarti kami maju lalu kami mengalahkan pria, bukan, tapi kami bersama melangkah bahu membahu, bukan kalah atau menang. Itu saja. Kalau saya simple, Ya. bersama. Basically yang kami juga rindukan adalah saya ralat, jangan lupa bahwa Indonesia dibandingkan Amerika, Iya. kita presiden perempuan udah duluan. Oh, Amerika betul. belum ya, kandidat sih iya, tapi Exactly. belum punya presiden perempuan. Iya. Jadi itu satu hal yang Pencapaian. mungkin para kaum perempuan, khususnya perempuan Indonesia dimanapun itu, Iya. untuk ingat Iya. bahwa Indonesia sudah melahirkan seorang presiden perempuan. Bukan itu saja, Betul. banyak di kabinet. Sekarang juga pejabat di KJRI itu banyak perempuan. Jadi Iya. dan Wanita-wanita. bukan hanya dari segi profesi juga, tapi ada banyak sekali perempuan-perempuan yang bertalenta dan multitasking. Oh. Jadi jangan untuk khususnya kepada para kaum perempuan dimanapun di belahan dunia manapun itu, ingatlah bahwa background kita sebagai seorang dari Indonesia itu sebenarnya suatu kekuatan, suatu plus point. Iya. Di mana saja kita pergi di dunia ini, Iya. we can leave our own mark gitu. Yang penting kita bersatu seperti Ibu bilang, dan kita percaya diri. Perempuan Indonesia jangan cepat putus asa, jatuh bangun lagi. Iya. Kalau nggak bisa bangun, dibangunin orang, bangun sendiri aja.